Sutopo adalah arsitek utama di balik stabilitas rezim Orde Baru. Perwira cerdas yang reputasinya dibangun di atas kecakapan memecahkan masalah. Ia dijuluki Raja Intel, seorang spy master yang lebih dipercaya Soeharto dalam urusan politik ketimbang kepala intelijen resmi. Ia tidak hanya merancang strategi politik dan kemenangan Golkar, tetapi juga terlibat dalam operasi dan rekayasa yang menentukan nasib lawan-lawan politik. Perjalanan seorang jenderal yang lahir di Blora pada 1924 ini adalah cerminan dari kompleksitas kekuasaan Orde Baru yang dibangun dari jaringan loyalitas militer dan manuver intelijen tingkat tinggi. Meskipun kelak dikenal sebagai salah satu jenderal paling cerdas dan berpengaruh di Orde Baru, masa kecil Ali tidak dihabiskan di lingkungan militer formal. Ia hanya menamatkan pendidikan kolonial, Mulo, sekolah setara SMP pada 1941, dan sempat mengaku tak memiliki angan-angan menjadi tentara. Bahkan ia menghindari peta, pelatihan semi militer ala Jepang. Namun, gelombang revolusi membawa Ali terjun ke medan perjuangan saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Keterlibatan awal Ali dalam perjuangan bukanlah melalui pendidikan tentara reguler. Namun, ada riwayat yang sangat kontroversial mengenai peran awalnya. Kasman Singodimedjo pernah menyebut bahwa Ali adalah bekas tentara Angkatan Laut Belanda dan merupakan bagian dari spionase Netherlands Force Intelligence Service atau Nevis. Ali disebut sempat menjadi milisi Belanda pada 1942 sebelum kemudian kabur. Menurut cerita Kasman, Ali kemudian tertangkap di daerah Tegal oleh Hizbullah, sebuah laskar berbasis Islam. Di Tegal, Ali bahkan nyaris dibunuh oleh laskar tersebut. Namun, komandan Hizbullah memilih untuk tidak mengeksekusinya, melainkan memanfaatkannya sebagai agen ganda. Sebuah pengalaman awal yang mungkin membentuk naluri intelijennya. Benar tidaknya cerita tersebut, Ali nyatanya memilih pihak Republik dan terlibat dalam revolusi Indonesia. Setelah menyeberang dan berpihak pada Republik, Ali aktif dalam kelompok kelaskaran Islam, Laskar Hizbullah. Ia menjadi salah satu komandan peleton yang terlibat dalam peperangan melawan Belanda di daerah Pekalongan. Walaupun memulai karir dari bawah setelah revolusi karena tidak populer, motivasi Ali terhadap profesi tentara sangatlah tinggi. Ia pernah mengaku hanya memimpikan menjadi kapten, pangkat yang akhirnya ia raih di akhir era 1950-an berkat motivasi dan kerja kerasnya. Pada tahun 1950, karir Ali mulai menanjak ketika ia ditarik dan dilatih oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Yani memasukkan Ali sebagai anggota Banteng Rider, sebuah kesatuan elite di mana Ali kemudian menjabat komandan kompi. Kesatuan ini terkenal karena keterlibatannya dalam operasi penumpasan Darul Islam di wilayah Cilacap dan Kebumen. Jaringan persahabatan sejati yang menjadi vital bagi masa depannya adalah dengan Yoga Sugama dan Soeharto. Aliansi kuat ini terjalin saat mereka sama-sama bertugas di Kodam Diponegoro. Yoga Sugama meski lebih muda dari Ali, adalah seniornya di intelijen, dan baik Yoga maupun Ali dikenal sebagai bawahan yang sangat setia dan andal bagi Soeharto sejak lama. Soliditas jaringan ini pertama kali teruji secara politik pada tahun 1956. Saat posisi Soeharto sebagai Panglima Kodam Diponegoro terancam dicopot, Yoga Sugama segera menghubungi Ali. Keduanya berkolaborasi menggalang pertemuan rahasia para perwira di Kopeng, Salatiga. Pertemuan itu menghasilkan sebuah konsensus untuk menolak calon panglima baru. Operasi senyap ini berhasil, Soeharto selamat dari pemecatan dan membuktikan bahwa Ali adalah seorang perwira yang efisien dalam pemecahan masalah politik militer. Karirnya semakin melesat berkat keterlibatannya dalam menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun 1958. Dalam operasi tersebut, Ali menunjukkan prestasi tempur yang menonjol, dan atas usul Yoga Sugama, pangkat Ali dinaikkan menjadi mayor lokal karena penugasan itu. Setelah itu,
Ali juga terlibat bersama Soeharto dalam pembebasan Irian Barat, Operasi Mandala Trikora. Operasi ini memantapkan posisinya sebagai perwira intelijen kepercayaan hingga ia mencapai pangkat letnan kolonel pada 1965. Kenaikan pangkat Ali hingga letnan kolonel pada 1965 tidak lepas dari kedekatannya dengan Soeharto sejak di Kodam Diponegoro. Loyalitas ini berlanjut setelah Soeharto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Caduat, kelak menjadi Kostrat. Ali Murtopo pun ditarik ke markas elit ini dengan jabatan sebagai asisten kepala staf Kostrat. Posisi di ring, satu pimpinan komando tertinggi operasi ini menempatkan Ali pada pusaran strategi nasional, khususnya dalam menyikapi situasi genting Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Di tengah situasi panas konfrontasi Dwi Korra melawan Malaysia pada 1964, Ali mulai menunjukkan pemikiran politiknya yang pragmatis dan jauh melampaui norma militer saat itu. Ia mempertanyakan faedah dari perang melawan persemakmuran. Ali bahkan berani menyampaikan pandangannya kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ali lantas mengusulkan agar konfrontasi dihentikan. Ketika Yani bertanya, bagaimana caranya? Ali menjawab, mantap, serahkan pada saya. Dari usulan radikal inilah lahir lembaga intelijen ad hoc di tubuh Kostrat, yaitu Operasi Khusus atau OPSUS, yang langsung dikomandoi oleh Ali Murtopo. OPSUS didirikan pada 1964 dengan mandat awal untuk menangani masalah Irian Barat dan, yang terpenting, menjalankan misi senyap mengakhiri konfrontasi. Melalui OPSUS, Ali Murtopo menunjukkan kecakapan diplomatik dan intelijen luar biasanya. Ia meluncurkan operasi rahasia untuk merintis negosiasi dengan Malaysia. Untuk misi ini, Ali merekrut perwira berbakat yang ia pantau sejak Trikora, yaitu Benny Murdani. Ali menunjuk Benny menjadi wakil asisten intelijen Komando Tempur 1 di Medan, lalu menggerakkannya dalam misi penyusupan dan kontak rahasia di Thailand. Kontak diplomatik yang dilakukan Benny Murdani dengan wakil Malaysia termasuk dengan Abdul Razak berhasil membuahkan hasil signifikan di luar jalur resmi Departemen Luar Negeri. OPSUS di bawah komando Ali Murtopo dianggap bertanggung jawab penuh atas keberhasilan negosiasi yang berpuncak pada penandatanganan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966. Keberhasilan ini semakin mengokohkan reputasi Ali sebagai perwira yang mampu menyelesaikan masalah politik besar secara efisien, serta membuktikan bahwa OPSUS adalah kekuatan dominan untuk urusan luar dan dalam negeri. Peristiwa G30S pada 1 Oktober 1965 menjadi titik balik terpenting yang melejitkan posisi Ali Murtopo ke puncak kekuasaan. Saat Soeharto selaku Panglima Kostrat mengambil alih kendali militer pasca penculikan para jenderal, Ali berada di sisi Soeharto. Walaupun peran Ali dalam penanganan G30S tidak seterang Soeharto, ia segera menjadi tangan kanan Soeharto dalam mengelola strategi dan opini politik yang berujung pada pelucutan kekuasaan Soekarno. Pasca G30S, OPSUS Ali Murtopo menjadi instrumen utama Soeharto untuk membentengi negara dari bangkitnya komunisme. Tugas OPSUS adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan cara mendobrak dalam waktu yang singkat dan cepat. Ali menggunakan OPSUS untuk melakukan intervensi politik di berbagai organisasi, misalnya mengubah pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang masih berorientasi pada Soekarno, hingga menyingkirkan elemen Nasakom dari organisasi-organisasi yang ada. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan OPSUS semakin membesar. Ali Murtopo diangkat sebagai salah satu anggota ASPRI Presiden Soeharto sejak 1968, sekaligus menjabat Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN sejak 1969. Dengan memegang kendali OPSUS, ASPRI dan Deputi BAKIN sekaligus, tak terbantahkan lagi Ali Murtopo telah menjadi raja. Dia juga menginisiasi dan memimpin sebuah lembaga informal yang sering disebut sebagai perkebunan otak Soeharto.
dengan Center for Strategic and International Studies atau CSIS sebagai lembaga studinya. Sebagai perwira intelijen kepercayaan penuh Soeharto, Ali tidak hanya bergerak di balik layar militer pasca G30S, tetapi juga menjadi simpul penting dalam permukaan demokrasi era Soekarno. Dengan lihai, Ali memimpin Opsus untuk menyasar pusat-pusat kekuatan politik yang masih loyal pada kekuasaan lama. Salah satu operasi pertamanya adalah mencari dan memobilisasi kelompok yang pro-Soeharto, khususnya kalangan sipil dan mahasiswa. Setelah Soeharto mengambil alih kendali di Angkatan Darat, Ali menggerakkan jaringan intelijennya untuk mendukung transisi kekuasaan. Ia terlibat aktif dalam menunggangi sikap antipati mahasiswa terhadap Presiden Soekarno, mengubah protes menjadi gelombang demonstrasi yang efektif melucuti otoritas Soekarno. Operasi Senyap Ali berhasil mendorong masuknya kelompok pro-Soeharto ke dalam parlemen melalui keputusan Presiden nomor 7 tahun 1967. Kelompok ini yang mayoritas berasal dari Golkar, menyikat habis draft dan argumen kubu Nasution dan kelompok tua lainnya yang ingin membatasi kekuasaan militer. Membuka jalan mulus bagi Soeharto diangkat sebagai presiden penuh pada 1968. Kebutuhan akan legitimasi dan dukungan ideologis permanen mendorong Ali untuk mendirikan think tank kuat yang berfungsi sebagai perkebunan otak rezim Soeharto. Pada 1971, Ali bersama Sujono Humardani mendirikan CSIS. Lembaga ini tidak sekadar menjadi lembaga riset yang kredibel di mata akademisi dan internasional, tetapi juga bertindak sebagai perumus ideologi dan strategi pembangunan Orde Baru. Lembaga inilah yang melahirkan konsep-konsep politik yang kelak menjadi landasan kekuasaan Soeharto. Kontribusi intelektual Ali Murtopo di CSIS begitu signifikan sehingga pemikirannya diabadikan dalam buku Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 tahun di tahun 1972. Pemikiran ini kemudian diterima oleh MPR dan dijadikan strategi pembangunan jangka panjang sesuai dengan garis-garis besar haluan negara. Inilah bukti bahwa Ali tidak hanya lihai dalam operasi klandestin, tetapi juga seorang arsitek sejati yang merancang cetak biru modernisasi Indonesia. Tugas besar Ali selanjutnya adalah menyingkirkan lawan politik utama Golkar, khususnya dari faksi partai-partai Islam. Untuk memastikan dominasi politik Orde Baru yang stabil, ia melancarkan operasi intelijen untuk menyederhanakan sistem kepartaian Indonesia. Melalui manuver dan rekayasa politiknya, Ali Murtopo menjadi pelopor bagi fusi partai politik yang terjadi sebelum pemilu 1977. Ali berperan besar dalam menyederhanakan 10 partai politik menjadi 3 entitas tunggal. Partai Persatuan Pembangunan menampung ex-Partai Islam, Partai Demokrasi Indonesia menampung ex-Partai Nasionalis, dan yang ketiga adalah Golongan Karya atau Golkar. Tujuan fusi ini jelas, memudahkan pemerintah mengendalikan kelompok-kelompok politik dan mengeliminasi kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi. Ali tidak berhenti di situ. Tahun 71, sebagai Kepala Badan Pengendalian Pemilu Golkar di Pemilu, ia memainkan peranan sangat penting dalam menyukseskan Golkar melalui serangkaian operasi dan rekayasa. Kemenangan Golkar yang mencengangkan ini tak lepas dari kecerdikan Ali dalam memobilisasi berbagai kelompok kepentingan dan melakukan intervensi politik. Apa yang dilakukannya ini nantinya memuluskan kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Namun, rekayasa paling gelap dan kontroversial Ali Murtopo terjadi pada kelompok Islam politik, khususnya dalam upaya menyudutkan P3. Ali dengan Opsusnya sengaja menggerakkan penyusupan kepada kelompok mantan anggota Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Tugas ini diserahkan kepada Mayor Pitut Soeharto, perwira yang telah lama berkawan dengan para mantan tentara Darul Islam di Jawa Timur. Pitut Soeharto berhasil membangkitkan kembali semangat perlawanan kelompok Darul Islam yang sudah insyaf. Dia menjanjikan dukungan, bahkan modal berupa hak distribusi minyak tanah dari Pertamina.
Konsolidasi dan reuni para mantan DITII ini akhirnya melahirkan gerakan yang dikenal sebagai Komando Jihad pada tahun 1976. Gerakan ini diyakini sebagai creatio ex nihilo atau rekayasa intelijen ala Ali Murtopo. Tujuan utama diciptakannya Komando Jihad adalah untuk menciptakan fobia pada Islam politik. Dengan munculnya kelompok radikal berkedok agama, rezim Orde Baru dapat menyudutkan P3 sebagai satu-satunya wadah Islam resmi yang dianggap tidak mampu mengendalikan ekstremisme di dalam tubuhnya. Dengan demikian, Ali berhasil melumpuhkan pesaing utama Golkar sekaligus menjustifikasi kebijakan stabilitas keamanannya. Apa yang dia lakukan mengukuhkan citranya sebagai dewa intel yang menginjak demokrasi demi langgengnya kekuasaan Soeharto. Dominasi kekuasaan Ali melalui Opsus, Aspri, dan Deputi Bakin menciptakan ketegangan hebat di ring satu istana dan militer. Hal ini kemudian memicu apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Jenderal atau Perang Bintang. Institusi intelijen resmi negara seperti Bakien dan Kopkamtib merasa kewenangan mereka tumpang tindih dan dicampuri oleh kekuatan bayangan yang dikendalikan Ali. Konflik ini terjadi secara terbuka dan melibatkan Kepala Bakin Sutopo Juwono serta Panglima Kopkamtib Jenderal Sumitro. Sutopo Juwono adalah salah satu jenderal yang paling tertekan. Dia merasa canggung menghadapi Ali. Apalagi secara usia Ali lebih senior, dan secara politik Ali jauh lebih dekat dengan Presiden Soeharto. Sutopo menentang keras manuver Ali, terutama penggunaan kelompok-kelompok ekstremis seperti bekas Darul Islam untuk operasi intelijen. Sutopo memperingatkan bahwa langkah Ali untuk membangkitkan kembali perlawanan ex-DITII memiliki risiko terlalu besar karena kelompok tersebut sewaktu-waktu dapat menuntut balas jasa atau bertindak di luar kendali. Di Kopkamtib, Jenderal Sumitro menjadi lawan tanding terberat Ali. Sumitro melihat adanya ketidakstabilan dan rekayasa intelijen yang dilancarkan Ali menimbulkan gejolak di kalangan militer. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Deputi Bidang Intel Luar Negeri Bakin, Nikleni Sudarjo, terang-terangan menentang Ali. Nikleni bahkan sampai memerintahkan penyadapan terhadap kantor Opsus untuk mengetahui tingkah laku Opsus ini. Namun, perlawanan itu sia-sia. Ali yang sedang di atas angin berhasil menyingkirkan Nikleni, yang kemudian dikirim ke Amerika Serikat. Panggung pertarungan para jenderal tersebut kemudian mencapai klimaksnya pada tahun 1974. Ketika itu meletuslah malapetaka 15 Januari atau lebih dikenal juga dengan sebutan Malari. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka berkunjung ke Jakarta. Mahasiswa melakukan demonstrasi menentang investasi asing, khususnya Jepang. Demonstrasi ini berujung kerusuhan. Ali dituduh oleh lawan-lawannya, terutama Sumitro, sebagai dalang yang menunggangi dan merusak aksi mahasiswa tersebut. Sumitro bersaksi bahwa Opsus Ali Murtopo berada di balik huru-hara itu. Ali dituduh mengerahkan massa dari kelompok non-mahasiswa termasuk preman untuk menciptakan kekacauan. Massa bayaran ini diarahkan ke kawasan Senen, yang berakhir dengan pembakaran dan penjarahan toko-toko serta mobil-mobil buatan Jepang. Tujuannya adalah mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Kerusuhan ini berhasil, citra mahasiswa hancur, dan ini menjadi alasan bagi rezim untuk mengetatkan stabilitas keamanan. Meskipun Malari berhasil melumpuhkan Jenderal Sumitro yang dianggap gagal menjaga keamanan hingga terpaksa mengundurkan diri, tapi peristiwa itu juga berdampak buruk pada Ali. Tuntutan pembubaran Aspri dari demonstran membuat Soeharto akhirnya terpaksa menghapus lembaga Aspri dan Opsus. Ali kehilangan kekuatan superbodinya dan Opsus akhirnya dilebur ke dalam Bakin, yang selama ini ia tolak. Inilah momen di mana kekuasaan absolut Ali di intelijen dipangkas habis. Ironisnya, nama Ali terus dikaitkan dengan operasi gelap lain jauh setelah kekuasaannya dipangkas. Ia disebut-sebut oleh beberapa pihak dalam pusaran rekayasa intelijen lain
termasuk pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla pada 28 Maret 1981. Meskipun tidak pernah ada bukti valid yang mengaitkan Ali secara langsung, kasus Woyla, sebuah aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam ekstrem, dianggap oleh sebagian pihak sebagai kelanjutan dari operasi Komando Jihad ciptaan Ali. Komando Jihad telah berubah menjadi Frankenstein yang berbalik menyerang rezim Soeharto. Setelah malari, posisi Ali tidak jatuh sepenuhnya. Ketika Soeharto menanyakan Sumitro siapa pengganti kepala Bakin, Sumitro dengan tegas menolak Ali Murtopo. Sumitro masih ingat bagaimana rekayasa Opsus telah meninggalkan luka di mana-mana. Atas usul Sumitro, Yoga Sugama ditunjuk kembali menjabat sebagai kepala Bakin. Sementara itu, Ali Murtopo diberi jabatan Menteri Penerangan mulai dari tahun 78 hingga tahun 83. Lalu kemudian menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Terlepas dari kontroversi politik dan operasi klandestinnya, warisan paling nyata Ali Murtopo bagi Orde Baru adalah perannya sebagai arsitek rezim Orba. Dia mendirikan CSIS, lembaga yang bukan sekadar lembaga think tank biasa. Lembaga ini bertugas merumuskan, menguji, dan melegitimasi gagasan-gagasan yang diperlukan Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan dan menjalankan pembangunan nasional. Karya intelektual Ali yang paling monumental adalah buku dasar-dasar pemikiran tentang akselerasi modernisasi pembangunan 25 tahun. Melalui buku ini, Ali merumuskan fondasi ideologis dan strategi politik pembangunan yang menempatkan stabilitas di atas segalanya. Ali adalah salah satu sumber inspirasi intelektual bagi Orde Baru. Pasca malari 1974, ketika Opsus dan Aspri dibubarkan, Ali hanya kehilangan kekuatan superbody. Tetapi dia tidak kehilangan tempat di sisi Soeharto. Kekuatan dan jaringannya kemudian dialihkan ke jalur yang lebih formal sebagai Menteri Penerangan. Jabatan ini menjauhkannya dari arena tempur intelijen yang penuh intrik, namun menempatkannya sebagai juru bicara Orde Baru. Sebagai Menteri Penerangan, Ali menjadi corong resmi pemerintah untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan dan ideologi negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Ali dan lingkaran dalamnya mulai menyadari adanya ancaman baru terhadap stabilitas rezim, yakni perilaku anak-anak keluarga cendana yang mulai merajalela dan menggurita di berbagai lini bisnis. Ali menyadari bahaya ini. Dia menganggap apa yang dilakukan anak-anak Soeharto dapat merusak citra dan fondasi kekuasaan Soeharto yang telah susah payah ia bangun. Ali mencoba melakukan koreksi. Tapi Ali memilih untuk tidak langsung berbicara kepada Soeharto. Dia menitipkan pesan penting ini kepada Benny Murdani, juniornya yang saat itu sedang berkuasa di militer. Melalui koleganya di CSIS Jusuf Wanandi, Ali berpesan agar menghubungi Benny Murdani supaya dia bicara ke Pak Harto untuk menertibkan anak-anaknya. Ali berharap kepada Benny yang saat itu merupakan Panglima ABRI dan masih sangat dipercaya Soeharto. Dia yakin Benny dapat mengingatkan Presiden. Pesan Ali ini kemudian disampaikan oleh Benny kepada Soeharto saat mereka sedang bermain biliar di Cendana. Namun, respon Soeharto di luar dugaan. Presiden tersinggung dan marah. Soeharto lalu meninggalkan Benny di kamar biliar. Tindakan Benny ini kelak menjadi salah satu faktor keretakan hubungannya dengan Soeharto. Kejadian ini juga menunjukkan betapa sensitifnya masalah keluarga cendana, bahkan bagi seorang arsitek Orde Baru seperti Ali Murtopo. Pada awal tahun 84, dalam wawancara dengan Tempo, Ali sempat berpetuah filosofis. Masa hidup ini harus digunakan sebaik-baiknya. Hidup ini hanya sekali dan sifatnya hanya mampir minum. Petuah tersebut seolah menjadi penutup bagi lakon seorang jenderal yang telah menyelesaikan peran-perannya. Letnan Jenderal Ali Murtopo wafat pada 15 Mei 1984 di Jakarta di usia 59 tahun. Dia
Dikenang sebagai orang kepercayaan dan arsitek politik Soeharto yang keahliannya diakui oleh kawan maupun lawan. Kemudian hari, Soeharto menyesal tidak mendengarkan kritik dan nasihat yang disampaikan Ali melalui Benny Murdani itu. Dalam dunia intelijen, Ali Murtopo bisa dibilang adalah pendekar pilih tanding karena mampu menyerap ilmu kesaktian dari dedengkot-dedengkot intelijen Indonesia. Dia mampu menyerap ilmu intelijen Zulkifli Lubis, Umar Khattab, dan Yoga Sugama sekaligus. Berbekal itulah dirinya disebut-sebut sebagai salah satu arsitek Orde Baru yang merancang kekuasaan Soeharto. Dari Bapak Intelijen Indonesia, Kolonel Zulkifli Lubis, Ali belajar dan menerapkan jurus-jurus intelijen tempur atau intelijen militer. Kemudian dia juga bisa mengadopsi ilmu Kombes Pol M. Omar Khattab, ayah komedian Indro Warkop yang dikenal sebagai pendiri intelijen Polri. Dari Omar Khattab, Ali belajar intelijen masyarakat, yakni kegiatan yang memonitor potensi bahaya dalam masyarakat. Sementara Kepala Bakin Yoga Sugomo banyak berjasa membantu Ali sebagai intel handal. Ali Murtopo mampu menggabungkan jurus dari 3 mahaguru intelijen Indonesia itu sekaligus. Kemudian kemampuannya itu diterapkan untuk mengawal kekuasaan daripada Soeharto. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ali berperan besar menciptakan Golkar sebagai raksasa politik yang tak tergoyahkan. Salah satu cara Ali menguatkan Golkar adalah melakukan rekayasa terhadap kelompok yang dikategorikan Islam garis keras. Tujuan akhirnya untuk melemahkan dan menjelekkan citra politik Islam. Ali Murtopo bersama Opsus, lembaga intelijen yang dia pimpin, melakukan penggalangan pada sebagian kelompok Islam garis keras, umumnya dari sempalan DITII. Tujuan akhirnya adalah untuk melemahkan P3, satu-satunya partai Islam yang saat itu dianggap pesaing Golkar paling potensial. Sementara PDI dianggap relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Mantan Wapimret Suara Karya, Rahman Toleng, dalam buku Rahasia-Rahasia Ali Murtopo terbitan Tempo tahun 2014 mengatakan Ali ahli dalam masalah penggalangan. Salah satu kerjanya adalah penggalangan kelompok Islam DITII tersebut. Jenderal Sumitro, mantan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, mengakui bahwa Ali Murtopo adalah tokoh yang berperan amat penting dalam kemenangan Golkar pada pemilu 1971. Menurut Sumitro, pemanfaatan bekas anggota DITII ini dianggap Ali menguntungkan. Mereka direkrut dengan pola pancing dan jaring. Rival abadi Ali itu menyebut bahwa kelompok ini dikumpulkan, dibina, lalu dikorbankan dan kemudian dilumpuhkan. Melalui rekayasa, kemudian diciptakanlah kerusuhan politik sehingga mengesankan bahwa umat Islam selalu berhadapan dengan tentara, selalu memberontak supaya timbul rasa alergi terhadap Islam. Peristiwa Malari, Komando Jihad,
Kerusuhan lapangan Banteng dan pembajakan pesawat Woyla, kata Sumitro, pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen. Komando Jihad menyeret nama Danu Muhammad, ayah Hilmi Aminuddin, mantan Ketua Majelis Syura PKS, dan satu lagi Haji Ismail Pranoto. Danu membantah tudingan itu. Di persidangan dirinya menyebut justru berperan sebagai pembantu Bakin, tapi vonis bersalah tetap ditimpakan kepada dirinya. Akhir hidup Danu tragis. Dia dihukum 10 tahun penjara dan ia meninggal beberapa jam setelah menghirup udara bebas. Penyebab kematian Danu masih misterius hingga kini. Sementara Haji Ismail Pranoto atau akrab dipanggil Hispran ditangkap pada 8 Januari 1977. Dia dituduh melakukan makar dengan mendirikan kembali negara Islam era DITII lewat gerakan Komando Jihad. Saat ditemui oleh Muhammad Assegaf dan Adnan Buyung Nasution, dua pengacara yang diminta pengadilan untuk membela dirinya, Hispran nampak tak antusias ketika kedua pengacara dari LBH Jakarta itu memintanya terbuka. Hispran malah menceritakan panjang lebar cita-citanya mendirikan negara Islam, menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan banyak hal, mulai dari mengumpulkan senjata dan menyiapkan nama-nama menteri. Assegaf dan Buyung tercengang. Hispran mereka anggap aneh bin ajaib. Orang desa tapi fasih bicara politik layaknya intelektual. Sementara mereka tahu Hispran sebenarnya orang yang lugu dan tidak pintar. Sebelum bertemu Hispran, sebenarnya Assegaf dan Buyung sudah diwanti-wanti sejumlah orang bahwa Hispran ini adalah binaan Ali Murtopo. Akhirnya, kedua pengacara itu pun memutuskan untuk tidak mau membela Hispran. Komando Jihad dinilai hanya akal-akalan Ali Murtopo dan intel-intelnya. Mantan Wakil Ketua KPK Busro Mukodas menyebut Komando Jihad cuma gerakan jadi-jadian agar terkesan Islam itu berbahaya. Dari berbagai keterangan diperoleh alasan bahwa tujuan Opsus Ali ini untuk memberangus suara Partai Persatuan Pembangunan yang kala itu mengancam eksistensi Golkar. Isu makar itu berhasil dan perolehan suara P3 pun jeblok. Gerakan Komando Jihad ini rekayasa intel agar suara Partai Islam anjlok. Begitu kata Busro. Ini tidak ada nama kepolisian, tapi di sini Kopkamtib. Kopkamtib itu organisasi yang dibuat era Pak Harto dulu, ya, untuk melakukan operasi apa saja, termasuk melakukan proses-proses penyidikan sampai membuat berita acara pemeriksaan. Nah, sejumlah orang yang sudah direkrut di dalam gerakan Komando Jihad versi intelijen negara tadi, itu salah satu langkah yang dilakukan sangat gegabah dan sangat selain sangat gegabah juga sangat tidak beradab lah. Ali lewat Opsus memanfaatkan jaringan Danu dan Hispran. Keduanya dikompori bahwa perlu ada gerakan jihad mengingat komunis akan bangkit kembali. Kepada Busro, Kepala Badan Komando Intelijen Sutopo Juwono mengatakan bahwa dia pernah menasihati Ali agar tidak bermain-main dengan Komando Jihad. Menurut Sutopo, resiko sosial politiknya sangat besar. Penegasan Sutopo ini belakangan terbukti. Islam saat itu kemudian terpecah dan timbul saling curiga antar kelompok. Pada penghujung karirnya, Ali tersingkir dari lingkar kekuasaan Orde Baru ketika dia mulai berani mengkritik kegiatan bisnis anak-anak Soeharto. Pada awal 1983, namanya sempat disebut-sebut akan mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Alih-alih mengangkat Ali menjadi wakilnya, pada akhirnya Soeharto menjadikan Ali sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang disebut-sebut sebagai tempat penampungan bagi mereka yang tersingkir.
pada akhir tahun 1964, Komandan RPKAD Kolonel Mung Parahadi Mulyo mengambil kebijakan untuk mengeluarkan anggota RPKAD yang cacat tubuh. Salah satu yang akan dikeluarkan adalah Kapten Agus Hernoto, anak buah Mayor LB Murdani di Yon 1 RPKAD. Kapten Agus kehilangan satu kakinya saat bertempur dengan marinir Belanda saat operasi naga dalam kampanye Trikora di Papua. Mendengar Agus akan dikeluarkan, LB Murdani tidak terima dan memprotes kebijakan itu. Dia itu baret merah sejati dan jelas lebih pantas memakai baret merah daripada perwira yang tidak tahu apa-apa, langsung dari kesatuan lain dipindah ke RPKAD lalu disuruh pakai baret merah. Begitu protes pria yang akrab dipanggil Beni Murdani itu. Lalu entah siapa yang menyampaikan hasil rapat internal itu kepada Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang pasti kemudian pada tanggal 4 Januari 1965, Beni menerima surat untuk menghadap keesokan harinya. Saat menghadap Yani, Beni mendapati Yani terlihat sangat marah. Berbeda dengan biasanya saat Beni bertemu Yani yang ramah dan mengayomi. Suasana pertemuan mereka terlihat sangat tegang. Yani sebenarnya memahami perasaan Beni. Dia berkata bahwa mungkin akan berbuat sama seperti Beni jika berada di posisinya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang militer, perbuatan Beni salah karena menilai pimpinan. Pada akhir pertemuan, Jenderal Yani kemudian memberi perintah singkat. "Sudah, lapor Mas Harto sana." Begitu perintah Yani kepada Beni. Perintah itu jelas membuat Beni kaget. Lapor Mas Harto artinya Beni harus pindah dari RPKAD ke Kostrad yang saat itu dipimpin Maijen Soeharto. Beni harus meninggalkan Korps Baret Merah yang dicintainya. Perintah itu begitu melukai hatinya. Setelah Ahmad Yani mengeluarkan Beni dari RPKAD, dia dipindahkan ke Kostrad tanpa jabatan. Ia hanya menjadi perwira yang diperbantukan pada Biro Operasi dan Latihan. Beni sempat luntang-lantung di Kostrad. Suatu hari, di awal tahun 1965, Ali Murtopo, asisten intelijen Kostrad, mengetahui bahwa Beni bertugas di Kostrad. Ali tahu betul siapa Beni ini. Dia sudah memantau perwira berbakat ini sejak operasi Trikora pembebasan Irian Barat tahun 1962. Ketika itu Beni mendapat anugerah Bintang Sakti dari Presiden Soekarno karena keberaniannya dalam memimpin tim naga dalam operasi itu. Seluruh operasi Beni ternyata masuk dalam radar Ali Murtopo yang waktu itu menjabat Komandan Satuan Intelijen Tempur. Saat bertemu dengan Beni itu, Ali sedang menjalankan tugas dari Soeharto, yakni menormalisasi konfrontasi Malaysia. Ali kemudian merekrut Beni dan memasukkannya dalam tim operasi khusus untuk menyusup ke Malaysia. Dia menyamar menjadi tukang karcis dan manajer maskapai Garuda. Ali dan timnya sukses menormalkan kembali hubungan Indonesia dan Malaysia. Ia diketahui berperan penting dalam memimpin negosiasi yang berhasil mengakhiri konflik dengan Malaysia itu. Dari situlah awal mula Beni kenal dengan dunia intelijen dan sejak itu pula lah karir Beni Murdani terentang. Beni kemudian diangkat menjadi asisten 1 Komando Tempur 2 Kostrad di bawah pantauan Soeharto. Lalu Beni menjadi agen intelijen lapangan di Asia Tenggara. Dalam tugas-tugas intelijen itu, Beni bertugas sebagai diplomat. Tapi dia tetap menjadi bagian dari operasi khusus yang bertugas mengawasi kejadian di Perang Vietnam dan beberapa negara ASEAN lainnya. Pada tahun 1969, Beni dipindahkan ke Seoul untuk menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Korea Selatan. Setelah itu, pada tahun 1973, status Murdani ditingkatkan dari Konsul Jenderal menjadi Charge d'Affaires.
Beni pernah sukses menyita harta yang dikorupsi oleh pejabat Pertamina di pengadilan Singapura. Berkat dia, Indonesia berhasil menguasai kembali hasil korupsi sebesar 76 juta dolar. Saat itu, Beni Murdani kerap menerima perintah langsung dari Ali Murtopo yang sebenarnya jelas-jelas bukan atasan strukturalnya. Seperti dikutip dari seri buku Tempo, Rahasia-Rahasia Ali Murtopo, Beni selalu menjadi andalan Ali Murtopo setiap ada penugasan operasi intelijen di luar negeri. Ali Murtopo sejak awal terlihat memang menyiapkan Beni Murdani. Beni selalu menjadi pilihan utama dan menjadi prioritas memegang lakon utama untuk tugas-tugas intelijen penting. Agum Gumelar, ajudan Ali Murtopo, menyebut bahwa Beni termasuk orang yang paling sering dikontak Ali Murtopo jika ada tugas penting di luar negeri. Kalau keduanya bertemu, itu bisa sampai berjam-jam, ungkap Agum. Ketika Ali tersingkir dari lingkar kekuasaan Soeharto karena peristiwa Malari tahun 1974, dia menyorongkan nama Beni kepada Presiden Soeharto untuk menangani intelijen. Ali lalu menelpon langsung Beni yang saat itu sedang bertugas di Korea Selatan agar segera pulang. Ali Murtopo jugalah yang mengantarkan langsung Beni Murdani menghadap Soeharto. Beni kemudian diberi jabatan Komandan Satgas Intel Kopkamtib merangkap Asisten Intelijen Hankam menggantikan Mayor Jenderal Haris Suhud. Jabatan yang diembannya sangat mentereng, karena dengan demikian Beni mengepalai dan mengendalikan seluruh aparat intelijen Angkatan Darat dan Kepolisian. Selain itu, Beni juga ditugasi membantu Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN. Sejak saat itu, karir Beni Murdani terus melesat. Tidak hanya sebagai pelaku dan pelaksana lapangan, tapi dia juga menjadi sutradara sejumlah operasi intelijen. Salah satunya operasi pembebasan pesawat Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok. Dia juga berhasil mereorganisasi Badan Intelijen dengan mengubah G1 Hankam menjadi Badan Intelijen Strategis atau BAIS. Prestasi panjangnya inilah yang agaknya mengantarkannya menjadi Panglima ABRI sekaligus Panglima Kopkamtib pada tahun 1983. Agaknya Soeharto sangat percaya kepada kepala intelnya ini. LB Murdani sendiri adalah satu-satunya kepala intelijen yang menjadi panglima tentara. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia hanya dia yang mencatatkan prestasi ini. Karir Beni yang melesat bak rising star berbanding terbalik dengan sang penyokongnya, Ali Murtopo. Ali semakin jauh dari lingkar kekuasaan. Di akhir hayatnya, Ali menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, jabatan untuk orang-orang yang tersisihkan. Ali pernah mengungkapkan rasa rindunya untuk berdiskusi dengan Beni. Tapi mau dibilang apa lagi, Beni saat itu sedang berada di epicentrum kekuasaan dan sangat sibuk sekali. Suatu ketika Ali Murtopo pernah menyampaikan pesan untuk Beni melalui Yusuf Wanadi. Dia berpesan agar Beni menyampaikan kepada Soeharto untuk memperhatikan perilaku dan bisnis anak-anaknya yang bisa merusak kepemimpinan sang presiden. Kritik itu kemudian disampaikan Yusuf Wanadi kepada Beni. 2 hari kemudian, Ali Murtopo meninggal dunia terkena serangan jantung yang keempat. Pesan Ali itu kemudian memang disampaikan Beni kepada Soeharto. Setelah itu, giliran Beni Murdani yang tersingkir dari lingkar kekuasaan Soeharto.
tahun 1962, perang besar antara Indonesia dengan Belanda di Irian Barat tinggal menghitung waktu. Mayor Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi menginstruksikan infiltrasi dilakukan oleh kekuatan pasukan yang besar. Komando Bung Karno untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman imperialisme Belanda dengan maklumat Tri Komando Rakyat harus dilaksanakan. Sebelum operasi tempur besar-besaran ini dilakukan, militer Indonesia mengirimkan pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten LB Murdani sebagai penetrasi awal. Infiltrasi ini bersandi Operasi Naga. Beni dan pasukannya diterjunkan dari pesawat Hercules pada 24 Juni 1964. Setelah tim Operasi Naga diterjunkan bersama 10 kompi pasukan lainnya, Komando Mandala mulai menyiapkan penyerangan besar-besaran dengan kode sandi Operasi Jaya Wijaya. Panglima Operasi Mandala, Mayor Jenderal Soeharto pun langsung menyiapkan pasukan gabungan. Tidak main-main jumlah kekuatannya. Pasukan gabungan ini terdiri dari Brigade Parasut 7.000 orang, Brigade KKO Angkatan Laut 4.500 orang, dan 4 Brigade Infanteri yang terdiri dari 13.000 personel. Menjelang penyerbuan pada 14 Agustus 1962, tiba-tiba Soeharto mendapat kabar bahwa di New York, pemerintah Indonesia dan Belanda telah mencapai kesepakatan yang isinya Irian Barat diserahkan Belanda kepada Indonesia melalui PBB per 1 Oktober 1962. Perjanjian New York itu menyebutkan Belanda harus angkat kaki dari Irian Barat paling lambat 1 Mei 1963. Tapi kesepakatan itu tidak otomatis membuat Irian Barat langsung menjadi bagian dari Republik Indonesia. PBB mensyaratkan agar pemerintah menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA paling lambat akhir 1969, dan opsinya adalah bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Maka perang besar yang sudah disiapkan oleh Soeharto tak pernah terjadi. By peaceful negotiation and also on the spirit of give and take, which has made possible the conclusion of this agreement. I am sure I am right in saying that, as a result, there will be not only an easing of tension in the area. Tapi operasi-operasi intelijen tetap dilakukan. Operasi-operasi intelijen itu berada dalam pengawasan Ali Murtopo, asisten intel di Kostrad. Ali Murtopo pernah menugaskan seorang dokter sipil bernama Yosep Halim untuk masuk ke Papua bersama PBB dan bertugas sebagai wakil direktur rumah sakit di Jayapura sekaligus menjalankan tugas intelijen. Dalam buku Rahasia-Rahasia Ali Murtopo yang diterbitkan Tempo pada 2014, Halim masih mengingat betul perintah Ali kepadanya. Setelah kesepakatan New York, Ali masih mendengar bahwa masih banyak yang mengibarkan bendera bintang kejora di sana. Halim kemudian diberi waktu selama 3 bulan oleh Ali Murtopo untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau bendera itu masih dikibarkan, kamu yang saya kerek. Begitu ancam Ali. Ketika Soekarno tumbang pasca peristiwa G30S dan Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967, Ali diperbantukan pada Ketua Presidium Kabinet Bagian Intelijen Luar Negeri. Ali banyak memberi masukan kepada Duta Besar RI untuk PBB, Ruslan Abdul Ghani, perihal Irian Barat. Kepada Yusuf Wanadi, salah seorang pendiri CSIS, Ali pernah menyampaikan bahwa rezim Soeharto bertekad mempertahankan Irian Barat. Bagaimana mungkin Irian yang direbut saat Soeharto memimpin Komando Mandala Trikora lepas ketika Soeharto menjabat presiden? Tidak mungkin, tak akan terjadi. Begitu kata Ali. Pada Mei 1967, Yusuf Wanadi diutus Ali memantau kondisi Irian. Lalu Yusuf melapor pada Ali bahwa kondisi perekonomian Irian sangat buruk. Penduduk kekurangan makanan, barang-barang kebutuhan rumah tangga raib dari toko dan gudang-gudang. Papua seperti habis dijarah sepeninggal Belanda. Tak mengherankan bila mereka betul-betul membenci kita,
kata Yusuf Wanadi. Setelah mendengar laporan Yusuf, Ali kemudian melapor pada Soeharto dan meminta sang presiden untuk segera memulihkan ekonomi Papua, mengingat pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA tak lama lagi akan dilangsungkan. Tapi sayangnya pada saat itu keuangan negara dalam keadaan kondisi kritis. Indonesia tidak punya uang. Lalu Ali memutar otak bagaimana mencari anggaran. Dia kemudian bekerja sama dengan sebuah perusahaan pengapalan untuk menyeludupkan karet dan produk-produk lain ke luar negeri. Aloysius Sugianto, mantan asisten Ali, menyebut pengusaha pengapalan ini bernama Jerry Sumendap. Dari usaha ini kemudian terkumpullah dana hingga 17 juta dolar yang disimpan di bank di Singapura dan Malaysia. Seluruh uang itu di bawah kendali Ali Murtopo atas seizin Soeharto. Dengan uang itulah Ali mendanai operasi khusus serta membeli barang kebutuhan pokok untuk dikirimkan ke Papua. Tidak hanya bahan pokok, barang-barang yang dikirim termasuk juga tembakau merek Van Nelle. Ini adalah kesukaan orang Papua sejak zaman Belanda. Barang-barang itu dibeli dari Singapura kemudian dikirim ke Papua dengan kapal-kapal besar. Di Papua selanjutnya barang-barang itu dibagikan kepada para kepala suku dan wakil-wakil rakyat. Dan tibalah hari yang ditunggu, penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 yang dilaksanakan oleh wakil-wakil penduduk Papua yang kerap menerima bantuan dari Ali. Ali Murtopo bertugas memastikan agar pemungutan suara dihadiri oleh orang-orang Papua yang pro-integrasi. Dan hasilnya pun sudah dapat diduga. Agustus 1969, PPRA menunjukkan penduduk Irian ingin bergabung dengan Indonesia.